Jadi Bapak-Bapak, kita akan bahas lebih jauh. Momen Lebaran ini kan membawa sukacita, tapi kita tahu di awal bulan Ramadan ada berita yang kurang mengenakan, terutama dari dunia industri, banyak PHK yang terjadi, lalu kemudian banyak sekali perkembangan ekonomi terutama. Tapi saya akan tanya ke Mas Burhan terlebih dahulu. Mas Burhan, isu sejauh ini Mas Burhan melihat sentimen publik terhadap tingkat kepercayaan dari pemerintah, segala lembaga yang dibuat oleh pemerintah, sejauh ini bagaimana Mas Burhan melihatnya? Ada revisi Undang-Undang TNI juga yang sempat mendapat protes begitu keras. Ya, memang survei-survei opini publik terakhir dilakukan di Januari 2025. Jadi persis kurang lebih sekitar 100 hari setelah Pak Prabowo menjabat sebagai presiden. Dan pada saat itu sentimennya secara umum masih positif. Ya. Survei Kompas, survei Indikator, survei LSI itu menemukan kisaran sekitar 80%. Itu angka yang sangat tinggi ya, Mas? Sangat tinggi, tetapi lagi-lagi masih pada masa bulan madu dan pemerintahan Prabowo belum mendapatkan ujian yang sebenarnya. Dan persis setelah 100 hari beliau menjabat, itu muncul satu persatu. Satu persatu. Mulai dari isu ekonomi yang belum juga tertangani dan kemudian punya implikasi, nanti Kang Ferry bisa eksplor berkaitan dengan Danantara, yang kemudian punya dampak terkait dengan merosotnya indeks harga saham, kemudian juga PHK, termasuk isu politik berkaitan dengan pro kontra yang belum tuntas berkaitan dengan RUU TNI, kemudian juga muncul isu-isu yang lain, termasuk juga LPG, kemudian juga isu demonstrasi Indonesia Gelap. Nah, itu semua belum terpotret. Itu dalam semua kan bertubi-tubi datang. Betul. Gitu. Jadi memang belum terpotret. Tapi sejauh ini, kalau kemudian dari amatan Mas Burhan sendiri, apakah ada perubahan karena badannya satu persatu dan juga belum ada yang terselesaikan secara signifikan? Akan jauh berkurang atau ternyata masih bisa diatasi oleh pemerintah? Ya tentu harus dilakukan survei ya, karena apa yang kita lihat di media sosial bisa saja merembes ke bawah, tetapi bisa juga dampaknya tidak sebesar yang kita kira. Tetapi kalau kita lihat secara teori, itu harusnya memang punya dampak. Tetapi seberapa besar dampak itu mengurangi approval rating Pak Prabowo, itu tentu masih harus dibuktikan secara empirik ya. Tetapi paling tidak kalau kita tanya kepada para ahli, misalnya LPMUI kan melakukan survei ahli, bukan kepada opini publik, karena opini publik datang dari berbagai macam kalangan, termasuk 37% warga yang tidak lulus SD atau berpendidikan menengah ke bawah, yang tentu evaluasinya lebih kurang kritis ya, dibanding misalnya populasi survei LPMUI, itu yang ditanya adalah para ahli. Dan memang mereka mengakui, para ahli yang menjadi responden survei LPMUI, bahwa terjadi penurunan kepercayaan para ahli terkait dengan iklim ekonomi. Dan itu ketemu dengan makin maraknya terutama demo-demo di kalangan kelas menengah atas, terutama lagi adalah kalangan yang berpendidikan tinggi ya. Memang masih perlu diuji apakah itu merembes ke bawah, tapi setidaknya ketika demo-demo itu makin marak dan belum juga terkendalikan, tentu secara besar atau kecil, cepat atau lambat, itu punya dampak kuat untuk menurunkan approval presiden. Dan karenanya Presiden Prabowo harus cepat mengambil langkah, karena terus terang terjadi beberapa kekacauan komunikasi politik Jadi beberapa pernyataan-pernyataan yang blunder dari pejabat sekitar beliau itu menambah suasana chaos, terutama terkait dengan pesan yang dikirim kepada pasar maupun pesan yang dikirim kepada publik. Dan memang sejauh ini belum punya dampak di kalangan elit ya. Di kalangan elit masih sangat solid. Bahkan PD Perjuangan yang elit ini berarti politisi, mereka yang berada di DPR. Baik, jadi di DPR ada 8 partai, 7 solid mendukung Pak Prabowo sejauh ini. 1 partai tidak punya representasi formal di kabinet, tetapi perilakunya, yaitu perilaku PD Perjuangan, itu sangat tanda kutip jinak. Jadi di kalangan elit sebenarnya belum terlihat tanda-tanda perlawanan yang signifikan atau kritik yang signifikan. Tetapi di kalangan publik memang ada tanda-tanda yang harus diwaspadai dan harus dimitigasi segera sebelum itu punya implikasi yang sangat kritis juga terhadap soliditas elit, terutama dalam mendukung pemerintahan Dari Prabowo. Peristiwa yang terjadi, kejadian baik dari sisi politik maupun ekonomi, mana yang menurut Mas Burhan bacaannya itu yang paling signifikan atau berkenaan dengan sentimen negatif ekonomi. yang akan justru sentimen ekonomi yang paling saya signifikan. punya survei sejak tahun 99 sampai terakhir 2025 bulan Januari,
determinant factor yang paling signifikan dan konsisten menjelaskan approval rating adalah ekonomi. Jadi kalau misalnya ekonomi dipersepsi buruk, baik secara sosiotropik atau egosentrik, itu dampaknya itu langsung menurunkan, memperosotkan approval presiden. Banyak hal. Jadi memang ekonomi, dan kebetulan memang ekonomi sekarang PR-nya paling banyak kan. Betul. Mulai dari isu danantara, kemudian penurunan kurs rupiah, kemudian PHK. Jadi ada banyak PR yang harus dituntaskan sebelum itu merembet kemana-mana. Kang Ferry, saya kembali ke Kang Ferry. Jadi Indonesia ini pasca Lebaran ini kondisi ekonominya akankah baik-baik saja atau ternyata tidak semakin baik, Kang Ferry? Saya khawatir akan memburuk. Ya kan, karena kembali lagi kalau kita lihat trennya ya, bagaimana PHK berguliran, ya kan. Yang kedua juga kalau dari kacamata yang lebih besar, bagaimana middle income class kita juga jatuh ya dari tahun 2019 sampai ini hari, sebanyak dari 57 juta ke 47 juta koma sekian gitu kan ya. Nah ini kan sebetulnya kalau kita ngomong middle class adalah penopang konsumsi. Nah kita lihat juga ya impor pada saat menjelang Lebaran turun drastis ya. Nah ini semua kalau saya lihat outlooknya setelah Lebaran ini tidak akan membaik ya kan, malah bisa jadi memburuk ya, karena kita lihat juga kurs rupiah bagaimana terhadap dolar tadi, kalau saya rasa kalau nggak BI intervensi itu bisa tembus 17.000 ya kan ya. Nah indikator lainnya untuk gini, menyambung tadi ke pertanyaan Mbak Afi terhadap Mas Burhan, Kang Burhan, adalah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah ya kan ya. Simple, kalau kita sebagai ekonom cuma dua indikator yang dilihat ya kan, apakah suatu masyarakat terutama investor percaya kepada pemerintah atau tidak, cuma dua Mbak, yaitu currency-nya satu, dan yang kedua stock marketnya. Stock marketnya. Dan dua-duanya maaf kita kedodoran? Waduh, bukan kedodoran lagi Mbak, malah waktu stock market itu minggu lalu ya sempat trading halt. Ya, artinya apa? Ini sama sekali justru pada saat Asia menghijau royo-royo, kita mengalami trading halt seolah-olah separah terjadinya COVID ya kan ya. Nah begitu parahnya tingkat kepercayaan investor kepada pemerintah ini, maka sampai akhirnya boleh dibilang bottomless ya. Kalau nggak di-suspend mungkin lebih dalam lagi. Kan, ya. Tapi kan kita tahu Kang Ferry bahwa respon dari Pak Prabowo kan mungkin yang sedih cuma sebagian saja, yang penting harga pangan aman. Apakah itu statement yang itu salah? Bijak di situasi seperti ini? Enggak, itu salah. Karena apa? Kembali lagi, kalau statement itu benar ya kan, saya tidak anggap benar. Gini, seandainya tingkat kepercayaan investor kepada negeri ini jatuh, otomatis di pasar yang liquid aja, kapan mereka masuk, kapan mereka keluar, mereka udah buang barang ya. Apalagi yang tidak butuhkan berupa foreign direct investment, Mbak. Ya kan, ini jangka panjang ya. Yang jangka pendek saja tidak percaya, apalagi yang jangka panjang. Nah, yang jangka panjang ini kita harapkan bisa membantu masyarakat, ya kan, menciptakan lapangan kerja, dan masyarakat itu akan mendapatkan buahnya, ya kan. Tapi kalau foreign direct investment itu tidak ada, ya kan, masyarakat juga, walaupun masyarakat ini bukan pemegang saham, mereka kena dampaknya gitu loh. Baik.